Bab 3 Alam Kuning. Penterjemah, Trans Editor Trans. Sang Ratu, yang mengenakan gaun berwarna-warni dan koronet phoenix emas, duduk di sebuah tenda di dekat altar. Di mata Zhang Ruochen, Sang Ratu adalah seorang wanita tua, namun dia terlihat seperti wanita berusia 28 atau 29 tahun dengan karakter yang elegan dan indah. Yang mulia saat ini telah mengasingkan diri untuk pemurnian dan, dengan demikian, aku akan bertanggung jawab atas upacara tahun ini. Menteri, sudahkah kamu mengevaluasi kelas tanda suci yang diperoleh Pangeran ke-9? Tanya Sang Ratu. Menteri Komando Yunwu menggelengkan kepalanya saat dia memeriksa buku logam di tangannya. Bible of Secret Marks mencatat semua tanda martial artis di Kunlun's Field. Dari kelas 1 ke kelas ke-9, semua tanda telah didokumentasikan dalam buku logam ini. Namun, tidak ada yang cocok dengan Pangeran ke-9. Sang Ratu kemudian melirik Zhang Ruochen dengan apatis dan berkata, jika tidak ada tanda yang cocok dalam buku, maka aku sarankan bahwa tanda yang kamu dapatkan membawa kelas 0 di atasnya. Memang, itu telah terjadi pada pejuang dari komandan lain di masa lalu. Akhirnya, pencapaian terbatas telah dibuat. Pangeran ke-8 juga berada di dalam tenda. Dia menyela dan berkata, Sang Ratu telah membuat poin yang bagus. Bagaimanapun, saudara kita yang ke-9 adalah 16 sekarang. Dia telah melewatkan usia terbaik untuk menumbuhkan seni bela diri. Bahkan jika dia mendapatkan tanda suci kelas ke-4 atau ke-5, aku ragu dia akan berhasil. Sang Ratu mengangguk untuk mengakui apa yang dikatakan Pangeran ke-8. Untuk melestarikan sumber daya penyulingan sebanyak mungkin untuk prajurit lain di keluarga kerajaan, hanya sebotol cairan pencuci sumsum akan diberikan kepada Pangeran ke-9, karena ia hanya memiliki tanda kelas 0 pada usia 16 tahun. Selirlin terkejut dan ekspresinya berubah setelah mendengar apa yang dikatakan Ratu. Ratu, aku adalah fakta bahwa tahun pertama memperoleh tanda suci adalah tahun yang paling signifikan dalam hal budidaya. Ingat tahun ketika Pangeran ke-7 memperoleh tanda suci, dia diberi 12 botol cairan pencuci sumsum dalam 12 bulan. Mengapa CNR aku hanya menerima 1 botol saja? Seru Koncu Binlin. Pangeran ke-7 sudah mendapatkan tanda suci kelas ke-7 ketika dia berusia 3 tahun. Berani-beraninya kamu membandingkan Pangeran ke-9 dengan orang jenius seperti itu. Pangeran ke-8, yang ingin menjadikan dirinya sebagai ratu, berkata, saudara ke-7 kita adalah putra ratu kita, yang merupakan istri pertama Pangeran Komanderi. Dia memiliki tanda sekret kelas ke-7 yang memastikan keturunan yang kuat untuk ratu. Tidak ada yang sebanding dengan saudara ke-7 aku di seluruh Yunwu Komanderi. Baik stabilitas dan kemakmuran Komando Yunwu di masa depan tergantung padanya. Selain itu, tidak mungkin untuk membandingkan Pangeran ke-7 dan Pangeran ke-9. Ujung jari kakak ke-7 aku 1000 kali lebih penting daripada kehidupan saudara aku yang ke-9, tambahnya. Selirlin menggigit bibirnya dan terus berdebat dengan Pangeran ke-8. Jangan lupa bahwa ketika kamu mendapatkan tanda suci kamu menerima 4 botol cairan pencuci sumsum. Mengapa Ruochen hanya punya 1? Ini sangat tidak adil, teriak Selirlin. Sebagai seorang ibu, dia mencoba yang terbaik untuk melindungi Zhang Ruochen dan memperjuangkan apa yang pantas diterimanya. Lagi pula, semakin banyak yang dimiliki oleh Zhang Ruochen liquid yang mencuci sumsum, semakin baik dia bisa mengembangkan seni bela diri. Semakin banyak bakat yang dimiliki seseorang, semakin banyak sumber daya yang mereka terima untuk mengembangkan keterampilan mereka. Tampaknya, bakat Pangeran ke-9 tidak sepenting Pangeran ke-7 atau Pangeran ke-8. Dibandingkan dengan saudara-saudaranya yang luar biasa, tentunya dia harus mendapatkan sumber daya yang lebih sedikit. Ratu dengan marah menanggapi Selirlin. Tapi tunggu, mencicit Selirlin, yang telah memimpin pertengkaran dengan Ratu. Namun, dia benar-benar mengganggu Ratu sebelum dia meminta sesuatu. Aku sudah membuat keputusan, Selirlin. Tidakkah kamu berani menantangku lagi? Kalau tidak, aku akan membuat kamu dipukuli dengan tongkat lagi, kata Ratu dengan suara rendah. Lagi, Zhang Ruochen mengangkat kepalanya mendengar apa yang dikatakan Ratu. Dia bertanya-tanya apakah Ratu pernah memukuli ibunya dengan tongkat. Selirlin menutup mulutnya segera ketika dia mendengar apa yang dikatakan Ratu. Tubuh Selirlin sedikit bergetar seolah-olah dia mengingat beberapa kenangan menakutkan dari masa lalu. Sesuatu yang ada hubungannya dengan Ratu dan tongkat. Sementara Zhang Ruochen berusaha untuk mencari tahu cerita di balik 2 wanita dan sebuah tongkat, sebotol cairan pencuci sumsum diserahkan kepadanya. Setelah meminum cairan pembersih sumsum, Zhang Ruochen berjalan ke arah ibunya yang berdiri di sebelah Ratu berkata, mari pulang. Kepala Zhang Ruochen masih berputar dengan apa yang dia dengar tentang tongkat itu. Dia tidak ingin menghabiskan 1 menit lagi di istana Ratu. Dia bahkan melirik Ratu dengan kebencian saat dia pergi. Baiklah, Selirlin mengerutkan bibirnya dan mengangguk pahit. Sepertinya Selirlin terganggu oleh sesuatu yang dikatakan Ratu. Tampaknya sang Ratu juga memperhatikan ketegangan antara Zhang Ruochen dan dirinya sendiri. Dia menatap Selirlin dan Zhang Ruochen ketika mereka berjalan pergi dan bergumam, Pangeran ke-9, kamu lebih baik berlatih sekeras yang kamu bisa dalam persiapan untuk penilaian akhir tahun di antara keluarga kerajaan 3 bulan dari sekarang. Kamu harus melakukan yang terbaik untuk mencapai tahap cuci marau dan keluar dari saluran dalam 3 bulan ini sehingga kamu bisa menjadi prajurit yang luar biasa. Pada saat itu, Yang Mulia akan menyelesaikan penyempurnaan dirinya dan akan menghadiri penilaian.
Jika kamu dapat mencapai hasil itu dalam waktu yang singkat, dia akan kewalahan. Bahkan jika kamu memberinya 3 botol cairan pencuci sumsum, tidak mungkin mencapai pencucian sumsum dan meloloskan diri dari panggung Channels dalam waktu 3 bulan. Bukan untuk menyombongkan diri, tetapi bahkan dengan bakat aku masih menghabiskan 6 bulan untuk mengembangkan keterampilan itu. Karena adikku yang ke-9 memperoleh nilai kelas 0 dari para dewa, kurasa dia mungkin akan membutuhkan lebih dari 1 tahun untuk mendapatkan teknik itu. Haha, Pangeran ke-8 mengaku menghina seolah-olah dia memandang Zhang Luochen sebagai orang bodoh dan bukan saudara. Zhang Luochen mendengar segala sesuatu yang Pangeran ke-8 sebutkan tentang kurangnya bakatnya. Dia tidak melihat ke belakang dan mencoba memulai pertengkaran. Sebaliknya, dia menggenggam tinjunya dengan kuat dan berpikir dalam hati, aku tidak akan pernah mengecewakan kalian semua. Kamu akan melihat Zhang Luochen yang sangat berbeda dalam 3 bulan. Aku akan mendapatkan Washing Marrow dan Breaking Out of the Channels teknik. Zhang tidak pernah merasa begitu ditentukan. Kemarahan dan godaan mereka memotivasi dia untuk berhasil. Zhang Luochen tidak sabar untuk mulai berlatih. Begitu dia kembali ke The Side Hall, dia langsung kembali ke kamarnya dan mulai menempuh jalan menuju kesuksesan. Bahkan, dia tidak mengerti apa maksud dari mendapatkan tanda suci. Namun, dia percaya memiliki tanda suci pasti akan membantunya belajar bagaimana berlatih ki asli. Langkah pertama adalah membuka kolam ki di bawah tanda suci di alisnya, yang disebut pool ki, mengacu pada pool yang menyimpan kekuatan genuine ki. Semakin besar kolam, semakin banyak penyimpanan untuk daya ini. Ki pool juga akan berkembang dengan budidaya dan belajar. Secara umum, jika Zhang Luochen ingin mengembangkan kolam ki, ia perlu mengolahnya di bawah bimbingan seorang praktisi yang berpengalaman dan lebih tua. Sehubungan dengan Zhang Luochen, yang adalah seorang prajurit seni bela diri yang sangat berbakat dalam kehidupan sebelumnya, membangun ki pool adalah langkah mendasar serta tugas termudah dari semua langkah kultivasi. Hanya dalam setengah jam, dia sudah membangun ki pool. Namun, untuk beku lain, mereka membutuhkan setidaknya beberapa hari untuk mencari cara membangun kolam ki. Zhang Luochen, sang jenius, hanya membutuhkan setengah jam. Namun, dia sepertinya tidak puas dengan kinerja tubuh lemah ini. Meskipun aku hanya menghabiskan 30 menit untuk membangun kolam ki, ukuran kolam itu sebanding dengan telur. Pasti terlalu kecil untuk menyimpan ki asli. Ia mengerang. Dia jelas mengerti bahwa itu terlalu kecil untuk kolam ki yang tepat. Ki pool adalah penyimpanan untuk ki asli. Zhang Luochen harus membangun praktiknya sendiri tentang meridian untuk memungkinkan ki asli mengalir melalui tubuhnya. Untuk menjadi pejuang yang sebenarnya dengan kultivasi ki asli, langkah pertama adalah membangun praktik orang meridian. Setelah itu adalah langkah kedua, Washing Marrow dan Breaking Out of the Channels. Zhang Luochen mengeluarkan botol giok kecil dari cairan pencuci marrow. Dia mengendus cairan untuk memastikan itu nyata dan kemudian menuangkan seluruh botol cairan ke dalam mulutnya. Rasa cairan pencuci sumsum itu relatif dingin di dalam tenggorokannya. Itu hanya berlangsung selama beberapa detik diikuti oleh sensasi terbakar. Rasanya seperti ada api yang membakar di dalam tubuhnya. Dengan sedikit nyala api, Zhang Luochen bisa merasakan meridian bergabung dengan tubuhnya. Sudah waktunya, Zhang Luochen menjerit. Tingkat pertama dari kitab suci Kaisar Ming empiris. Untuk seniman bela diri, berlatih latihan yang berbeda akan membuka meridian yang berbeda. Semakin maju latihannya, semakin rumit keadaan meridian. Pada dasarnya, akan ada lebih banyak kejutan ketika latihan menjadi lebih rumit. Ada total 36 meridian dalam kitab suci Kaisar Ming Empirean. Tentu saja, Zhang Luochen tidak perlu membangun semua meridian untuk sementara waktu. Apa yang perlu dia lakukan adalah membangun satu jalan keluar dari 36 sehingga dia bisa mencapai sumsum cuci dan keluar dari panggung Channels. Sebagai seorang prajurit yang luar biasa, Zhang Luochen tidak akan puas dengan membangun hanya satu jalan keluar dari 36. Ratu dan Pangeran ke-8 semua mengklaim bahwa aku akan membutuhkan lebih dari 3 bulan untuk mencapai sumsum cuci dan keluar dari panggung saluran. Namun, aku akan membuktikan kepada semua orang bahwa aku akan menyelesaikannya malam ini dan menjadi pejuang sejati. Katanya dengan tegas. Dengan pengalaman menumbuhkan seni bela diri di kehidupan sebelumnya Zhang Luochen, seutas genuine ki sepenuhnya keluar dari kapal. Dengan sangat cepat, setengah dari meridian pertama telah dibuat. Namun, ada rasa sakit drastis yang datang dari tubuhnya. Rasanya seperti meridiannya hampir dicabut. Dia takut dan dia menggigil. Dan, karena ini hanya tubuh lemah Zhang Luochen, apapun bisa terjadi pada tubuh lemah ini. Jika itu terjadi pada orang biasa, mereka tidak akan mampu menanggungnya. Namun, tekad kuat Zhang Luochen membantunya mengatasi rasa sakit. Meskipun dia berkeringat deras, dia tidak pernah menyerah. Hanya, sedikit, lebih, dia bergumam. Zhang Luochen sangat dekat dengan bangunan meridian pertama. Dia harus menerobos. Dia harus mencapainya. Dia harus berhasil mencapai tahap itu. Itu adalah semangat seorang pejuang. Zhang Luochen melemparkan dirinya ke tujuannya, hampir menghancurkan semua ki asli saat dia memindahkannya ke meridiannya. Ledakan. Suara besar turun dari tubuh Zhang Luochen, cukup keras untuk membuat seseorang tuli. Kejutan suara itu hampir membuatnya pingsan. Akhirnya, rasa sakit itu hilang. Zhang Luochen hanya bisa merasakan darah dingin beredar di sekitar meridian. Dia tidak pernah merasakan sesuatu yang lebih menyegarkan dari ini.
Haha, aku berhasil. Aku seorang prajurit sejati sekarang setelah mencapai Washing Marrow dan breaking out of the channel stage. Dia menjerit. Untuk mencapai tahap ini, Pangeran ke-8 membutuhkan 4 botol cairan pencuci marrow dan menghabiskan setengah tahun untuk mencapainya. Zhang Ruochen hanya menghabiskan 1 malam dan hanya membutuhkan 1 botol cairan. Mencuci sumsum dan meloloskan dari tahap saluran telah selesai, yang berarti budidaya tahap awal dari alam kuning. Praktik seni bela diri dibagi menjadi kuning, hitam, bumi, dan surga, sesuai dengan alam kuning, alam hitam, alam bumi dan akhirnya alam surga. Di setiap bidang, ada 7 negara bagian lagi, tahap awal, tahap pertengahan, tahap tingkat lanjut, negara bagian daun, negara sedang, negara bagian akhir, dan negara bagian terakhir, dan penyelesaian terakhir. 4 bidang utama dan 7 negara bagian kecil. Kultivasi yang Zhang Ruochen telah selesaikan dalam 1 malam adalah tahap awal dari alam kuning. Setelah membangun meridian dan mengebor ki asli di tahap awal, tahap pertengahan, dan tahap tingkat lanjut dari ranah kuning, kekuatan di dalam tubuh akan menjadi lebih kuat. Setiap kali seseorang naik ke alam berikutnya, kekuatan mereka akan sangat meningkat. Pangeran ke-8 memiliki kultivasi di tahap lanjutan alam kuning. Itu menjelaskan mengapa dia bisa mengangkat batu seberat 300 pound 10 kaki di udara dengan 1 tangan. Tinjunya mungkin sekuat banteng. Sebagian besar pejuang di tahap makhluk alam kuning mampu mengembangkan teknik yang disebut kekuatan abu. Di atas tahap lanjut, ada 4 bidang, yang meliputi negara fajar, negara sedang, negara final, dan penyelesaian. Setelah menerobos ke tahap lanjut dari alam kuning, seseorang kemudian mencapai keadaan fajar alam kuning, yang berarti memperoleh teknik kekuatan 4 bulls, yang 4 kali lebih kuat dari keadaan sebelumnya. Oleh karena itu, para pejuang dari negara fajar dan tahap lanjutan dari alam kuning seperti orang dewasa yang bermain dengan anak-anak. Bahkan jika salah satu dari mereka bertarung melawan 10 orang, prajurit di negara bagian daun dapat dengan mudah menangani mereka. 3 negara kecil lainnya, negara sedang, negara final, dan penyelesaian, bahkan lebih mengerikan. Para pejuang yang termasuk dalam ketiga negara bagian ini sangat mungkin telah memperoleh kekuatan yang tidak dapat dibayangkan oleh siapapun. Alam di atas terdengar sangat jauh dari Zhang Ruochen. Tetapi, dengan bertarung dengan kuat dan mantap, dia tahu bahwa ini adalah bagian penting dari kehidupan ini. Dia percaya bahwa, jika kamu ingin cepat, pergi sendiri. Jika kamu ingin melangkah jauh, pergi bersama langkah demi langkah. Jika Zhang Ruochen ingin menjadi seorang pejuang, ia harus mengolah setiap tahap secara bertahap, langkah demi langkah. Pangeran ke-8 telah berlatih seni bela diri selama 8 tahun dan tahap terjauh yang telah ia capai hanyalah tahap lanjut dari alam kuning. Dia hanya orang biasa. Pangeran ke-8 menghabiskan 6 bulan untuk menyelesaikan Washing Marrow dan breaking out of the channel stage sementara aku hanya menghabiskan 1 malam. Zhang Ruochen sangat bangga pada dirinya sendiri dengan kemajuan yang telah dibuatnya sejauh ini. Pangeran ke-8 menghabiskan 8 tahun berlatih tahap mahir dari alam kuning. Aku harus mencapai tujuan aku dalam 3 bulan. Mungkin bagi aku untuk mencapai ini. Dengan pengalaman aku sebelumnya, aku bisa melihat jalan. Dia berpikir, menetapkan target untuk dirinya sendiri selama 3 bulan ke depan. Penilaian akhir tahun keluarga kerajaan akan diadakan dalam waktu 3 bulan. Untuk memeriksa hasil budidaya selama setahun terakhir, setiap prajurit dari keluarga kerajaan, termasuk semua pangeran, putri, dan kerabat, harus hadir. Zhang Ruochen mengerti bahwa satu-satunya cara untuk dihormati, menerima lebih banyak sumber daya untuk kultivasi, dan untuk memperoleh status tertentu di keluarga kerajaan tidak diragukan lagi dengan membuktikan kepada semua orang di keluarga bahwa ia mampu menjadi seorang pejuang. Dia bertekad untuk menunjukkan kepada mereka bahwa dia bukan lagi pengecut yang digunakan orang untuk menggoda. 3 bulan. Selama 3 bulan berikutnya, Zhang Ruochen bertekad untuk berlatih tahap lanjut dari alam kuning. Jauh di lubuk hatinya, dia berjanji pada dirinya sendiri bahwa dia tidak akan pernah menyerah sampai dia menebus martabat ibunya. Seorang ibu yang telah merawatnya sejak ia lahir, seorang ibu yang telah menderita begitu banyak rasa sakit. Jika kamu menemukan kesalahan, tautan rusak, konten non-standar, harap beritahu kami agar kami dapat memperbaikinya sesegera mungkin. Bab 4 Misteri Waktu dan Ruang. Penterjemah, Trans Editor Trans. Selama tahap awal ranah kuning, kolam ki telah berkembang 10 kali lipat. Itu hampir sebesar bola basket. Namun, ki asli di kolam ki masih belum memadai karena kurang dari 1/10 total kapasitasnya. Itu sekecil telur. Zhang Ruochen tidak bisa berlatih tingkat berikutnya, tahap pertengahan alam kuning, sampai pool ki benar-benar dipenuhi dengan ki asli. Dia duduk bersila dan menutup matanya. Tanda suci di antara kedua alisnya terbuka dan dia mulai mempraktikkan Tuan Kuning Alam, tingkat pertama dari kitab suci Kaisar Ming Empirean. Meluap dari kolam ki asli beredar di seluruh tubuhnya di sepanjang meridian yang pecah. Dengan ki asli yang beredar, dia merasa seolah-olah tubuhnya telah meleleh menjadi pusaran dan perlahan-lahan menyerap ki spiritual antara langit dan bumi. Itu mengalir ke tanda suci di antara alisnya. Tanda suci mengubah ki spiritual antara langit dan bumi menjadi ki asli di kolam ki. Kemudian ki asli meluap dari kolam ki dan beredar di tubuhnya di sepanjang meridian.
Lingkaran tunggal ki asli dalam tubuh adalah sirkulasi lengkap. 9 sirkulasi berlalu, ketika Zhang Ruochen membuka matanya lagi, dia terkejut menemukan bahwa ki aslinya telah berlipat ganda. Sekarang berada di 1/10 dari total kapasitas. Jika prajurit lain tahu bahwa ki asli mereka bisa berlipat ganda seperti ini dalam waktu yang singkat, mereka akan diangkat. Tapi Zhang Ruochen tidak puas. Butuh 9 sirkulasi untuk menggandakan ki aslinya. Itu terlalu lambat. Jika dia bisa mendapatkan kristal spiritual, latihannya akan meningkat dan berlipat ganda. Latihan-latihan yang dipraktekkan Zhang Ruochen berasal dari kitab suci Kaisar Ming Empyrean. Tingkat penyerapannya sudah lebih cepat daripada prajurit dengan praktik yang lebih rendah. Namun, dia masih belum puas dengan kemajuannya saat ini. Jika dia bisa mendapatkan satu kristal spiritual, dia akan mempercepat kultivasinya secara dramatis. Kristal spiritual adalah spinel yang dibentuk oleh spiritual ki. Itu bisa berupa kristal spiritual alami yang ditemukan dalam lode di bawah bumi atau kristal spiritual akuiret yang tersembunyi di dalam tubuh binatang buas. Satu kristal spiritual bernilai 1000 koin perak atau lebih. Hanya pangeran, bangsawan, dan tuan dari keluarga besar yang memiliki kesempatan untuk mendapatkan kristal spiritual. 1000 koin perak adalah pengeluaran yang sangat besar, dan Zhang Ruochen dan Selirlin tidak mampu membelinya. Kristal rohani. Jantungnya bergetar hebat dan segera, spinel putih berbentuk lubang yang telah dia kenakan jatuh. Dia memegangnya di telapak tangannya. Mungkinkah ini kristal spiritual? Dengan genuin ki yang beredar di tubuhnya, tanda suci antara glabelanya langsung muncul dan berubah menjadi lingkaran halu. Garis putih ki asli melesat dari sasaran ke spinel putih. Jatuh, 4 karakter kuno muncul di permukaan spinel putih. Itu aneh. Zhang Ruochen belum pernah melihat tulisan seperti itu sebelumnya. Namun, ia berhasil membaca 4 karakter dengan cepat. Time and Space Spinel. Zhang Ruochen telah menyuntikkan genuine ki ke White Spinel dalam kehidupan terakhirnya. Namun, ia gagal menghasilkan karakter. Dalam kehidupan terakhirnya, meskipun kultivasinya ratusan kali lebih kuat, dia tidak pernah mengilhami penampilan karakter di White Spinel. Dalam kehidupan ini, yang mengejutkannya, ia berhasil mengubah spinel putih di tahap awal alam kuning. Ini membuktikan bahwa itu adalah sifat dari ki asli, daripada intensitasnya, yang penting. Misalnya, seorang prajurit dengan tanda api-api bisa lebih baik menggunakan kristal spiritual yang memiliki sifat api. Ini bisa membantu melipat gandakan laju latihannya, sementara kristal spiritual biasa hanya akan menggandakan laju latihannya. Di alam, 90% kristal spiritual tidak memiliki esensi individu. Sama seperti 90% pejuang hanya bisa membuka tanda suci tanpa sifat. Apakah itu berarti bahwa tanda suci aku memiliki semacam sifat yang sesuai dengan spinel waktu dan ruang ini? Tapi tunggu, apa itu Time and Space Spinel? Petik 2. Sebagai putra Kaisar Ming dalam kehidupan terakhirnya, Zhang Ruochen memiliki banyak informasi dan tahu tentang banyak kristal spiritual dengan sifat yang berbeda, seperti kristal spiritual api, es kristal spiritual yang mendalam, kristal petir, kristal roh spiritual darah, del. Tapi dia belum pernah mendengar tentang kristal spiritual dengan sifat ruang waktu. Waktu dan ruang tidak bisa dikontrol oleh manusia sama sekali. Dewa juga tidak bisa mendominasi perkembangan mereka. Dengan demikian, semua kehidupan harus mematuhi aturan waktu dan ruang. Sementara Zhang Ruochen merenungkan, cincin cahaya muncul di permukaan Time dan Space Spinel, melebur menjadi pusaran. Pusaran itu terus tumbuh semakin besar, akhirnya menyelimuti Zhang Ruochen sepenuhnya. Zhang Ruochen merasa sangat pusing ketika langit dan bumi mulai berputar di sekelilingnya. Detik berikutnya ia mendapati dirinya dalam ruang tertutup terbanting ke tanah yang keras. Untungnya, dia sudah menyelesaikan proses washing marrow dan breaking out of the channels. Dia telah mencapai tingkat tahap awal dari alam kuning, yang telah sangat memperkuat fisiknya. Jika itu adalah bekas tubuhnya yang rapuh, kejatuhan yang berat ini bisa menyebabkan kematian. Zhang Ruochen bangkit dari tanah, meregangkan otot dan tulangnya yang sakit, dan mulai mengamati ruang di sekitarnya. Ruang ini sepenuhnya tertutup tanpa pintu atau jendela, dan tingginya 10 meter, panjang 10 meter, dan lebar 10 meter. Apa yang terjadi? Bagaimana aku bisa sampai di sini? Di mana ini? Ada platform batu. Petik 2. Hanya ada satu platform batu tunggal di dalam ruang. Di peron batu, tidak ada yang lain selain lukisan yang digulung dan buku besi perak. Zhang Ruochen mengulurkan tangan untuk lukisan itu terlebih dahulu dan mendapati bahwa lukisan itu sangat berat seolah-olah digabungkan dengan batu. Lukisan gulir tetap tak bergerak, tidak peduli seberapa keras Zhang Ruochen mencoba untuk memindahkannya. Karena lukisan gulir tidak dapat diambil atau dibuka, Zhang Ruochen hanya bisa menyerah untuk sementara waktu. Jadi dia beralih ke buku besi tipis berwarna perak itu. Misteri waktu dan ruang, dicetak di buku itu. Tapi kali ini, Zhang Ruochen siap untuk itu. Dengan genuine ki beredar di tubuhnya, dia mengerahkan semua kekuatannya dan membuka halaman pertama. Begitu mudah. Dia dengan mudah berhasil membolak-balik misteri waktu dan ruang. Zhang Ruochen menggelengkan kepalanya dengan serius dan berhenti menggunakan ki asli. Dia mengambil misteri waktu dan ruang, dan memegangnya di tangannya, membaca dengan cermat. Halaman pertama, The Mystery of Time and Space, tidak mendokumentasikan misterium yang mempraktikkan apapun, tetapi menyertakan transkrip dari Sein Mongsumi, pemilik terakhir spinel waktu dan ruang.
Setelah membaca transkrip dari Sein Mongsumi, Zhang Ruochen telah menemukan segalanya. Ternyata tanda Zhang Ruochen adalah tanda suci ruang dan waktu. Menurut apa yang dikatakan Sein Mongsumi, tidak ada satupun dari ratusan juta orang yang bisa membukanya. Sejak zaman kuno, hanya ada 2 orang yang mendapatkannya. Dan sekarang dia yang ketiga. Sein Mongsumi adalah yang kedua untuk membuka tanda waktu dan ruang suci. Tetapi berdasarkan catatan waktu dalam Misteri Waktu dan Ruang, dia meninggal lebih dari 100.000 tahun yang lalu. Itu di zaman kuno abad pertengahan, yang sudah lama sekali. Ruang tempat Zhang Ruochen berada adalah ruang internal time dan space spinel. Kecepatan waktu yang berlalu di ruang internal benar-benar berbeda dari dunia luar. Berlatih di ruang internal selama 3 hari setara dengan 1 hari di luar. Zhang Ruochen sangat gembira. Dia berseru dengan bersemangat. Berlatih di ruang internal selama 3 hari sama dengan 1 hari di luar. Itu berarti waktu latihan aku akan 3 kali lebih lama dari yang lain. Itu sempurna. Zhang Ruochen ingin membuka halaman kedua. Namun, tidak peduli apa yang dia lakukan, dia tidak dapat membukanya. Aku gagal lagi. Zhang Ruochen memiliki dorongan untuk melemparkan misteri waktu dan ruang ke tanah. Tiba-tiba, ia menemukan garis cetakan kecil di baris terakhir halaman pertama. Hanya ketika kamu mencapai tingkat negara fajar alam kuning dan menyuntikkan ki asli ke dalam lukisan gulir kamu bisa membukanya. Zhang Ruochen menatap lukisan itu lagi dan menduga, beberapa latihan misterius harus dicatat di dalamnya. Mungkin itu berhubungan dengan waktu dan ruang berlatih. Petik 2. Aku akan berlatih keras dan mencoba menerobos ke negara subuh secepat mungkin. Aku ingin melihat rahasia apa yang terkandung dalam lukisan ini. Negara daun adalah dunia kecil keempat. Level atasnya adalah negara sedang, negara final, dan penyelesaian. Zhang Ruochen merasa sedikit lapar. Dia meninggalkan ruang internal time dan space spinel dan kembali ke kamarnya. Dia memegang time dan space spinel di tangannya. Dengan spinel ini, dia lebih percaya diri bahwa dia bisa mencapai tahap mahir alam kuning dalam 3 bulan. Zhang Ruochen, Selir Lin, dan pelayan Yun sedang duduk bersama untuk sarapan. Mereka hanya makan nasi dan roti kukus tanpa daging. Prajurit mengkonsumsi lebih banyak kekuatan daripada orang biasa. Dengan demikian, makanan sehari-hari mereka sangat penting. Para pangeran dan putri yang sudah membuka tanda suci mereka telah berhenti makan makanan normal sejak lama dan memilih untuk makan pil darah, yang dimurnikan dari darah binatang buas. 1 pil darah dapat mengisi tenaga fisik sepanjang hari. Bahkan jika seseorang berlatih teknik kepalan tangan dan teknik pedang selama sehari penuh, kamu tidak akan merasa lapar. Selain itu, pil darah juga memiliki manfaat dalam meningkatkan darah spiritual, membangun tubuh untuk seni bela diri dan meningkatkan kekuatan. Jika ini terus berlanjut, bahkan jika Zhang Ruochen makan 8 kali sehari, hanya dengan nasi dan roti kukus itu tidak akan cukup untuk memasok energi yang hilang. Cener, karena kamu telah membuka tanda suci, kamu tidak boleh makan makanan normal lagi. Ambil 10 pil darah ini. Aku akan menemukan solusi lain jika kamu membutuhkan lebih banyak. Selir Lin mengeluarkan vas batu giok dan memberikannya kepada Zhang Ruochen. Zhang Ruochen tidak pernah berpikir Selir Lin akan memiliki 10 pil darah. Dia bertanya dengan rasa ingin tahu. 1 pil darah berharga 5 koin perak. 10 pil darah berharga 50 koin perak. Bagaimana kamu mendapatkan begitu banyak uang? Selir Lin tersenyum dan berkata, selalu ada cara untuk membuatnya. Pelayan Yun berdiri di belakang Selir Lin dan berkata, permaisuri kita menukar jepit rambut emas favoritnya dengan 10 pil darah di pasar pil. Selir Lin memberi Yun sedikit pandangan seolah menyalahkan mulut besarnya. Kemudian dia menambahkan, Cener, itu tidak masalah. Selama kamu bisa menjadi pejuang sejati, aku akan selalu mendukungmu. Bahkan jika aku harus menjual semua perhiasan aku. Zhang Ruochen sangat terkesan, mencengkeram vas batu giok. Dia menggigit bibirnya dan ingin memberitahu Selir bahwa dia sudah menjadi pejuang sejati. Tidak, dia tidak bisa memberitahunya. Hanya perlu 1 hari baginya untuk membuka kipul dan menyelesaikan proses washing marrow dan breaking out of the channels. Itu terlalu cepat. Jika berita ini bocor, pangeran dan ratu lain pasti akan menemukan cara untuk membingkai mereka. Dia masih relatif lemah dan harus lebih kuat.